buat anggotanya. Tapi memungkinkan nggak? Memungkinkan tidak dengan lahirnya Permen Kumham tentang yang pasal 82 ayat 5 itu, akhirnya organisasi diambil alih oleh pemerintah dengan menggunakan permen itu. Ya sebetulnya kan kembali lagi ke dalam konteks permen itu tidak boleh bertentangan dong dengan undang-undang jabatan notaris dong. 82, 83-nya kan sudah sangat jelas disebutkan bagaimana. Nah kemudian juga kita merefer kepada ketentuan Permen Kumhamnya sendiri yang sudah ada terkait dengan pengangkatan notaris gitu ya. Nah itu juga kan sebetulnya tidak bisa dipisahkan dalam konteks pemahaman kita, termasuk tentu adalah kementerian ya untuk melihat bagaimana posisi organisasi gitu. Berarti ada batasan gitu maksudnya? Iya, selalu ada batasan kan. Bagaimanapun kan yang namanya kita negara hukum itu batasannya adalah aturan hukum. Aturan hukum yang kemudian sudah dikeluarkan adalah dalam bentuk misalkan undang-undang jabatan notaris, dalam bentuk Permen Kumham, itu yang sebetulnya harus kemudian diterapkan, dilaksanakan. Makanya kenapa tadi saya kemudian menyinggung terkait dengan teori efektivitas hukum ya. Sesuatu yang kemudian kita bisa ukur dari berbagai aspek. Dari undang-undangnya, dari hukumnya, dari pelaksanaannya, budaya hukumnya. Nah sebetulnya adalah tinggal bagaimana kemudian menyelesaikan persoalan yang terkait dengan organisasi tersebut, jangan kemudian malah mengobok-obok organisasinya, malah menambah keruh suasana. Iya, itu kan harus bijaksana. Makanya yang namanya pembina itu tentu harus bersikap sebagai pembina. Kalau dia memang pembina. Iya, kalau kemudian dia mengatakan bahwa pembina, bersikaplah sebagaimana pembina, bersikaplah bijaksana. Gitu. Nah, kalau tidak salah kan pembina itu kan baru sampai tingkat notaris, sedangkan di organisasi kan belum ada aturan yang mengatur bahwa pemerintah itu sebagai pembina organisasi INI. Kalau pembinanya notaris memang sudah diatur di UJN dan sudah berjalan sampai saat ini. Pengawasan dan sebagainya kan oleh pemerintah sebagian, akademisi sebagian, sama dari kalangan notaris sebagian kan itu. Nah, sedangkan untuk organisasi kan belum ada Bang sebagai pembina kan. Ya, bagaimanapun kembali lagi gitu ya, bahwa kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul itu kan sebetulnya diatur oleh Undang-Undang Dasar. Itu pertama. Betul. Yang kedua kan walaupun tidak secara katakanlah material gitu ya, tidak secara formil artinya peran pemerintah dalam konteks katakanlah pembina organisasi, tapi kan sebetulnya di dalam undang-undang sendiri, UJN sendiri kan disebutkan. Ya, pasal 82 itu kan jelas gitu ya, wadah tunggal. Wadah tunggal. Pasal 83 disebutkan juga bagaimana kemudian penegakan kode etik notaris. Ya, oleh organisasi dong. Permen ATR, untuk ngomongnya ATR. Permen Kumham. Kayaknya udah nyinggung-nyinggung deh. Bolehlah kita ngomong. Permen Kumham ya, juga jelas menyebutkan bagaimana kemudian persyaratan untuk diangkat sebagai notaris. Kan sebetulnya dari situ aja udah kelihatan rangkaiannya. Bagaimana peran organisasi notaris di dalam konteks jabatan notaris. Ya memang tidak bisa dipisahkan antara notarisnya dengan organisasinya. Karena memang diatur dalam UJN gitu loh. Nah, ini ada komentar tapi saya nggak akan saya bacakan, tapi saya ambil kesimpulannya. Dulu kalian pernah nih ATR membuat sebuah aturan Permen Kumham yang bertolak belakang dengan UJN. Akhirnya kan di GR, selesai. Nah, apakah nanti seandainya ya, menteri baru, dirjen baru, kemudian keluar Permen Kumham dan tidak sesuai dengan UJN, itu akan di GR? Ya potensi untuk kemudian melakukan itu kan, itu hak warga negara dong. Hak seorang notaris. Dan dirugikan. Ya, untuk melakukan uji material. Ya, jangankan yang sudah menjadi notaris, yang kemudian calon notaris pun kan bisa melakukan GR terkait dengan ujian pengangkatan notaris kan. Waktu itu. Dan berhasil. Kan menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi jangan semena-mena dong. Yang kan kompetensi gitu juga tuh, yang kompetensi ya. Apa? Ya, PPKJN. Ujian PPKJN ya? Pengangkatan notaris, iya. Iya, PPKJN. Itu di GR, akhirnya dibatalkan. Itu karena bertentangan. Nah, kalau seandainya Permen Kumham itu tidak sesuai dengan harapan, itu bisa di GR berarti dong? Iya, pertama kan kalau GR itu memang ada syaratnya kan. Kalau kemudian dalam bentuk undang-undang berarti kan ke Mahkamah Konstitusi kan, di bawah undang-undang ke MA kan. Nah, kita lihat esensinya apa, karena sekarang belum ada isi dari Permen Kumham terkait dengan pasal 84 ayat 5 tadi ya, tentu kan
saya tidak bisa kemudian memberikan tanggapan lebih jauh. Karena kan? belum ada barangnya. Karena belum ada. Tapi esensi itu ya mudah-mudahan nggak sampai kemudian bertentangan kan gitu ya. Semoga tidak. Ya kalau yang kemudian waktu itu disebarkan ya katanya ada rancangan itu kan kita juga nggak tahu apakah itu benar hoax atau benar seperti apa gitu. Nah Kang, kalau melihat kondisi saat ini kan agak miris nih Kang. Ini aku sudah terlepas lah dari Dirjen lah. Ya, saya mau masuk ke dalam tubuh INI-nya. Dibilang tidak terpecah, tapi sudah merambah sekarang Kang. Pengwil sudah mulai nih. Pengda sudah mulai disusupi. Susupi dalam artian target mungkin ya targetnya gini. Kongres ingin berharap dapat 33 Pengwil, KLB juga 33 Pengwil. Nah, kalau dua-duanya dapat 33 Pengwil, apakah berpotensi menjadi dua organisasi kah? Atau gimana nih? Kalau udah dapat 33 Pengwil? Ya ini sebetulnya apa yang saya khawatirkan ya. Yang saya khawatirkan itu seperti tadi yang saya sandingkan dengan IDI kan gitu ya. Karena waktu itu kan pernah Pak Menteri Yasona waktu itu ya. Kalau udah seperti ini ya udah pecah aja. Multibar itu kan sesuatu yang sebetulnya adalah bertentangan dong dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Iya, satu-satunya wadah. Ya jangan kemudian beranggapan bahwa undang-undang itu langsung bisa dirubah kan. Tidak sesederhana itu, Bro. Betul. Ya, menurut hemat saya ada indikasi ke arah sana gitu loh, sengaja untuk kemudian memecah belah, itu yang kemudian harus dihindari sebetulnya ya. Jangan sampai lah kejadian seperti itu akan merugikan kita sendiri. Nah, dari Kang Udin kan udah lama nih berkecimpung di dunia notaris dan di organisasi, bahkan aktif di kepengurusan, baik di pernah jadi kabit perundang-undangan, pernah ya. Kabit perundang-undangan pernah kan? Kalau nggak salah. Lupa saya. Oh, lupa ya. Dewan Kehormatan juga, Majelis Kehormatan juga. Nah, ini kan dari dalam sendiri Kang, kalau kita lihat. Maaf, kalau saya orang luar lihat, ini kan bukan dari pihak luar yang membuat jadi dualisme ini, tapi dari dalam. Nah, menurut Kang Udin nih, kemarin sempat melakukan sebuah tindakan, gebrakan, menyatukan, berdamai, dibully. Nah, menurut Kang Udin nih, kalau ini dibiarkan, apakah ini seperti cancer? Ya, itu... ini masalah orang dalam sendiri loh yang bergerak, bukan ya, orang itu luar. sesuatu ya PR sebetulnya ya. PR buat kita semua nih harus sadar gitu ya, sadar diri kan. Oke. Ya itulah memang susah ya, tapi sesusah apapun kan tentu harus diusahakan. Ya saya tidak akan berhenti dengan hanya dibully kan, biasa saya mah dibully. Biasa disebut sebagai tukang bikin remah-remah rengginang mah biasa. Remah-remah rengginang, tukang bikin artikel yang gak ada kerjaan, oke, nggak ada masalah. Aktenya nggak ada. Ya, aktenya nggak ada. Bohong deh. Oke, nggak masalah. Yang penting sih sebetulnya prinsip saya adalah dengan satu organisasi, dengan Ikatan Notaris Indonesia yang bersatu, maka kemudian tujuan dalam konteks melindungi anggota, dalam konteks katakanlah kita berkibar dengan bendera yang sangat hebat itu tercapai kan gitu ya. Ya jangan sampailah kemudian dipecah-pecah seperti ini kan sebetulnya adalah makanya anggapannya kan tidak sedang baik-baik saja, emang benar gitu ya. Tapi kan apapun ceritanya ya kita sedang berproses untuk menuju ke arah yang lebih baik kan gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya tidak seperti ini lagi. Nah, dalam kondisi saat ini apa langkah yang harus dilakukan? Kalau ini dibiarkan terus, apakah menteri baru juga tidak akan berpikir panjang melihat kedua kondisi seperti ini? Ya sebetulnya kalau Pak Menterinya tegas gitu ya, atau pemerintah dalam hal ini gitu ya tegas ya. Tinggal disatukan kan gitu ya. Iya. Apakah kemudian caranya, bagaimanapun caranya itu mungkin dikonstruksikan lebih jauh kan gitu ya. Saya sih kan sebetulnya sudah menyampaikan beberapa hal gitu ya. Tapi kan masih dalam konteks satu pihak saja ya.